Halo, assalamualaikum. Apa kabar nih teman-teman tetangga onlineku? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan selalu berbahagia beserta keluarga. Amin. Kembali lagi di channel sederhanaku, Daily Solihah Family. Terima kasih buat kalian yang sudah mau mampir. Doaku terbaik buat kalian semua, apalagi ini di hari Jumat berkah. Semoga doa-doa baik kita Allah kabulkan, amin. Kembali lagi ke video teman-teman. Ini adalah belanjaanku kemarin malam, lebih tepatnya sih malam Kamis ya teman-teman. Jadi aku tuh ke Informa untuk ngambil kitchen cabinet yang sudah aku pesen sebelumnya, yang harus pre-order. Dan sekalian juga tuh rencananya mau cari itu ya teman-teman, cover untuk mobil, tapi ternyata harganya mahal banget di AC. Bukan harganya yang mahal mungkin ya, tapi memang duit kita yang kurang. Jadinya kita malah beli yang lain ya teman-teman. Ini Pak suami beli aksesoris mobil dan juga tempat tisu. Terus kalau aku malah ini ya, nggak tahu kenapa malah bergeser ke rak. Ini untuk budget ini sebenarnya nggak ganggu budget yang lain ya teman-teman, seperti yang aku beritahu di video sebelumnya. Jadi aku alhamdulillah di bulan ini tuh dapat arisan. Jadi sebagian memang aku pakai peruntukan untuk beli keperluan aku ya teman-teman, atau hal-hal yang bikin aku seneng, yaitu perintilan dapur. Jadi aku beli kitchen cabinet terus sama rak ini di Ace Hardware, itu nggak ganggu dari keuangan belanja ya teman-teman, tapi ini murni dari uang arisan. Lanjut lagi ke video, ini aku bongkar dulu ya teman-teman. Untuk bongkar-bongkar begini aku masih bisa sendiri untuk raknya ya teman-teman, tapi untuk kitchen cabinet aku nanti mau minta tolong ke saudaranya tetanggaku, karena aku nggak bisa. Pertama aku juga nggak punya bornya. Pernah punya bornya tapi ternyata rusak ya teman-teman, kebanjiran, jadi nggak bisa dipakai lagi. Terus kalau pasang kitchen cabinet atas itu kan agak repot ya, nggak bisa aku kerjakan sendiri, jadi lebih baik aku minta tolong ke orang aja. Dan untuk rak ini aku masih bisa kerjakan sendiri ya teman-teman. Pokoknya kalau rakit-merakit seperti ini bagi aku udah biasa sih. Aku tuh tipe yang seneng ngotak-ngatik gitu ya teman-teman. Jadi kebiasaan ngotak-ngatik itu udah aku apa ya, pokoknya aku tuh dari kecil udah seneng ngotak-ngatik. Dari SD itu bahkan lebih parah kayaknya. Pernah nggak sih kalian ngalamin keisengan atau keingintahuan yang agak-agak gimana gitu ya? Jadi waktu SD itu, pernah nggak kalian belajar tentang elektromagnet? Kalau nggak salah itu pelajaran kelas 4 apa kelas 5 apa kelas 6 ya, sekitar kelas seperti itu. Nah, aku tuh iseng teman-teman. Jadi aku tuh penasaran gimana sih cara bikin elektromagnet dengan pemikiran anak kecil yang nggak mau nanya. Jadi kan kalau dicontoh itu kan harusnya pakai baterai ya teman-teman. Tapi aku waktu itu coba pakai kawat. Kebetulan di rumah itu ada kawat. Terus aku lilit-lilitin tuh teman-teman ke ini apa, ke paku. Jadi kan waktu itu dicontoh buku pakai paku ya teman-teman. Nah, aku lilit-lilit ke paku, terus aku colokin deh ke colokan listrik di rumah. Alhasil langsung dor. Listrik di rumah mati. Untung aku nyolokinnya di kamar ya teman-teman, jadi nggak ketahuan kalau aku penyebab utama listrik mati. Akhirnya orang rumah tuh langsung pada panik, langsung kemeteran, ternyata turun. Aku diem aja nggak berani ngomong teman-teman, takut dimarahin. Itu keisengan pertama. Keisengan kedua dari sekian banyak keisenganku, jadi aku tuh punya peliharaan burung putar ya teman-teman. Waktu kecil itu SD itu aku udah seneng melihara teman-teman, aslinya. Nah, aku punya peliharaan burung putar. Aku tuh kesel kenapa burung putar itu sering bertelur tapi nggak pernah netes gitu loh teman-teman. Pasti telurnya itu dimakan terus sama ibunya. Jadi aku tuh saking keselnya dan saking penasarannya pengen punya anak burung puter, akhirnya itu telur aku eremin. Konyol ya. Aku eremin dan karena masih walaupun konyol gitu, aku masih punya rasa malu teman-teman. Jadi aku ngereminnya di kamar.
Karena alhamdulillah aku udah punya kamar sendiri ya waktu kecil itu. Nah, aku remehin di kamar, pas ketahuan, nggak ketahuan sih. Jadi ada salah satu anggota rumah itu masuk lagi ngapain gitu. Terus aku nggak ngapa-ngapain. Mungkin karena kagetnya ya, nggak sengaja itu telurnya keduduk gitu loh teman-teman. Kan aku lagi ngerem ya. Dikagetin, terduduk, akhirnya pecah. Pokoknya gitu deh, banyak banget teman-teman kekonyolanku dari mulai masak ngoreng telur pakai kaleng, jadi main masak-masakan sama temenku gitu. Aku bawa kaleng terus bawa telur dari rumah masak pakai kaleng tuh, kayak gitu deh teman-teman. Isengku tuh parah banget. Kayaknya sampai ke SMA pun aku juga masih begitu. Nah, waktu SMA tuh kan ada pelajaran mengenten ya. Bukan mengenten, menyambung. Pelajaran biologi menyambungkan antara dua pohon yang punya sifat sedikit mirip agar pohon itu punya bisa tumbuh lebih baik. Misal nih, akar pohon A dia bagus tapi buahnya kurang bagus alias asam atau gimana. Nah, yang B akarnya kurang bagus tapi buahnya manis. Nah, dua pohon itu disambungkan nanti akan menghasilkan pohon yang akarnya bagus dengan buah yang manis. Nah, aku tuh iseng teman-teman di rumah, jadi aku praktekkan tuh pelajaran sekolah itu walaupun nggak ada tugas dari bu guru ya, aku praktekkan. Cuman ya gitu, padahal udah nyambung ya teman-teman, kan aku udah sambungin tuh teman-teman sesuai petunjuk buku, udah aku sambungin, ternyata berakar. Alhamdulillah tuh udah berakar, tapi karena seringnya aku buka tutup penutupnya akhirnya mati. Pokoknya parah banget deh teman-teman, aku tuh isengnya mulai banyak deh keisenganku. Kalau dipikir sekarang tuh kenapa ya aku dulu begitu. Pantesan kalau dipikir-pikir, kalau anak-anak aku bersikap seperti itu, iseng atau bikin pola yang rada-rada aneh, ya bisa ditebak dari mana itu berasal. Lanjut lagi ke video ya teman-teman. Tadi tuh udah aku rakitnya tuh gampang banget, dan raknya itu memang nggak terlalu besar ya teman-teman. Sambil rakitannya itu udah selesai, aku mau mindahin barang ke raknya. Aku mau masak dulu teman-teman karena ini udah lewat maghrib, udah mau isya. Jadi aku mau masak ayam ini ya teman-teman. Ini ayam fillet yang udah aku marinasi sebelumnya pakai bawang putih, pakai merica bubuk, pakai garam, kaldu jamur. Udah aku marinasi sekitar mungkin sejaman kayak gitu. Terus aku tambahkan 1 butir telur, dan aku tambahkan juga tepung serbaguna dan maizena, karena tepung serbagunanya cuma sedikit ya teman-teman, jadi aku tambahkan maizena. Dan biar praktis aku kocok-kocok aja gini ya teman-teman. Setelah itu aku siapkan minyak untuk menggorengnya. Jadi untuk malam ini, menu makan malamnya yang simple tapi ini enak banget, enak beneran. Kata anak-anakku enak dan kata pak suami juga enak, cuman tidak recommended buat yang buru-buru, karena gini tuh, lihat masaknya satu-satu ya teman-teman. Jadi ayamnya harus satu-satu gitu biar nggak menempel. Sambil menunggu ayam matang, aku mau siapin bumbunya. Aku cuman pakai bawang putih dan bawang bombay, dan bawang putihnya ini aku geprek ya teman-teman, karena bawang putih kalau digeprek itu dia akan mengeluarkan zat-zat yang baik untuk tubuh dibandingkan kalau cuman diiris biasa. Aku lupa zatnya apa, tapi zat-zat itu bagus buat badan kita, bisa mencegah kanker, bisa menetralkan mengendalikan tekanan darah, kayak gitulah teman-teman. Tapi zat itu hanya bisa muncul pada saat bawang putih itu terluka. Terluka ya gitu. Akhirnya aku geprek ya teman-teman, dan ini juga aku bolak-balik, jangan lupa ayamnya biar nggak gosong. Ini pokoknya enak banget, resep sederhana, enak, tapi memang bikinnya butuh kesabaran pada saat menggoreng ayamnya. Sambil menunggu ayam matang, aku mau pindahin barang-barang ini ke rak ya teman-teman. Ini tadinya kan ada di box kontainer, aku mau pindahin ke rak karena kalau di box itu agak susah nyarinya teman-teman. Jadi kalau mau pakai itu harus dibuka dulu boxnya, tumpukan boxnya itu harus diturun-turunin dulu. Jadi nggak praktis ya menurut aku. Jadi makanya
aku mau pindahin aja ke rak ini. Dan ini baru ketahuan ternyata aku tuh punya stok margarin banyak banget ya teman-teman, dan aku juga punya stok ceres. Kenapa ya, merek apapun maaf ya serak, merek apapun pasti kita nyebutnya ceres. Mungkin kebiasaan ya, kebiasaan orang Indonesia. Kalau nggak ceres apa dong namanya? Bisa nggak kalian ada yang tahu nggak sebutan selain ceres apa sih? Dan ini aku pindahin semua ya teman-teman. Ini stok mie juga aku taruh di sini biar gampang ngambilnya dan biar gampang aku ngawasinnya. Karena kemarin ternyata itu mie soto mie itu udah ada yang buka ya. Tanpa sepengetahuan nyonya. Dan ini aku pindahin semua ya teman-teman. Kata Soliha dia lebih suka Indomie. Nah ini kan Indomie semua ya, cuman satu aja tuh yang bukan. Karena di pikiran dia tuh Indomie itu ya mie goreng gitu ya teman-teman. Dan ini stok pertepungan ternyata aku masih banyak ya teman-teman, makanya aku nggak beli dulu. Aku tuh lagi jarang bikin goreng-gorengan, jadi stok tepungnya tuh awet. Kayaknya perlu di ini deh dirajinkan lagi untuk bikin gorengan atau enggak bikin kue-kue. Dan ini sudah masuk semua keraknya dan aku suka banget jadi lebih rapi. Kemarin itu sempat sempat tertarik juga sama rak yang bening, cuman kupikir kalau yang warnanya bening nanti kelihatan ya barang-barangnya dari luar nggak rapinya tuh kelihatannya. Udah aku pilih yang warna putih pekat kayak gini. Dan ini aku mau taruh di samping sink. Dan aku kasih piring ya teman-teman, karena aku nggak punya alas untuk potnya biar air di pot ini nggak mengotori raknya, jadi aku alasi dengan piring aja ya teman-teman. Ini aku pakai piring ceper, kebetulan emang jarang dipakai, ya udah aku pakai untuk alas ini aja. Lagian juga warnanya putih, jadi sesuai lah, cantik gitu ya teman-teman, nggak sia-sia juga kan, bermanfaat juga kan piringnya. Lanjut setelah itu aku kembali ke masakanku ya teman-teman. Ini aku bolak-balik ayamnya, aku goreng semuanya sampai selesai, cuman memang nggak aku rekod karena nanti durasinya panjang. Ini aja teman-teman, durasinya itu tadinya udah 1 jam lebih, aku otak-atik sampai jadi berapa tuh, 15 menitan ya teman-teman, dicepetin semua ya Allah. Kalau tahu gini mah ngapain juga ngambil adegan banyak-banyak ya teman-teman. Dan untuk perbumbuannya tadi itu bawang bombay, bawang putih yang udah dicincang aku goreng sampai layu dan harum. Aku tambahkan saus tomat dan saus cabai. Karena kalau saus tomat aja kayaknya kurang sedap ya teman-teman. Aku nggak pakai cabai, makanya pakai saus cabai aja biar nggak terlalu pedes. Jadi Soliha bisa tetap makan. Setelah itu aku tambahkan dengan sedikit air dan tepung maizena biar kental. Tambahkan juga untuk bumbu kehidupannya, gula, garam, merica bubuk, kaldu jamur. Kalian koleksi rasa, kalau udah enak masukkan deh ayam gorengnya tadi yang sudah digoreng itu, masukkan, ratakan bumbunya. Sekiranya sudah matang, rasanya udah pas, matikan. Ini boleh juga sih pakai saus tiram, tapi aku nggak pakai ya teman-teman. Lanjut, ini aku taruh di piring saji biar nanti yang pada mau makan gampang ngambilnya. Ini enak banget teman-teman, beneran praktis, enak, tapi bikinnya emang butuh agak waktu lama ya karena goreng ayamnya mesti satu-satu kayak gitu ya teman-teman. Dan sambil menunggu masakanku ini dingin, aku mau beres-beres dapur dulu ya teman-teman. Tapi untuk wajan yang panas nggak akan aku cuci dulu karena biar awet. Jadi kalau wajan panas itu jangan langsung dicuci, jangan sampai kena air langsung ya teman-teman karena bisa merusak lapisannya. Dan lanjut setelah itu aku vakum lantainya ya teman-teman biar bersih. Aku karena besok hari Jumat ini ya, bukan besok ya, berarti pada saat aku dubbing ini aku rencananya mau ke Islamic Book Fair dari pagi sampai sore, jadi bakalan di luar rumah. Makanya ini rumah aku mau rapiin dulu, jadi besok pagi itu kok besok lagi pagi, pada hari Jumat paginya itu nggak terlalu kotor ya teman-teman. Sampai di sini dulu videoku, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.